Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap langkah yang kita tapaki senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling mendoakan agar Allah memberikan kelapangan hidup, memberikan rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Yang sedang sakit, semoga diberikan nikmat sehat. Yang terlilit hutang, semoga Allah lunaskan hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, perjalanan hidup ini kita sering dihadapkan dengan realitas yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ada masanya di mana kita merasa telah melakukan segala yang bisa kita lakukan. Bangun pagi, bekerja keras, berdoa tanpa henti. Namun hasil yang diharapkan belum tentu juga datang. Pada saat seperti itu, dunia seakan-akan menghimpit dari segala arah. Kebutuhan hidup terus bertambah. Beban tanggung jawab kian berat di pundak kita semua. Dalam kondisi yang seperti ini, wajar kita dipenuhi dengan rasa kekhawatiran. Kita khawatir tentang banyak hal, apa yang akan terjadi pada masa depan keluarga kita. Lantas, bagaimana cara kita mencukupi kebutuhan mereka esok hari? Kekhawatiran ini adalah perasaan manusiawi. Namun, perlu diketahui wahai sahabat, di tengah segala pertanyaan yang berkecamuk di dalam hati kita, ada satu pertanyaan mendasar yang sering luput kita tanyakan. Di tengah segala pertanyaan yang berkecamuk di dalam hati kita, ada satu pertanyaan mendasar yang sering luput kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah rezeki yang saya cari selama ini sudah benar-benar halal, sesuai dengan rel jalannya rezekinya Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya sekedar memenuhi perut yang lapar atau menutupi kebutuhan sehari-hari kita. Ia memiliki dimensi yang jauh lebih luas, dan dalam rezeki yang halal adalah sumber keberkahan hidup. Ia mendatangkan ketenangan jiwa yang tak tergantikan, bahkan oleh harta sebanyak apapun itu. Coba kita renungkan sejenak. Ketika rezeki yang kita peroleh itu halal, hati kita menjadi lebih damai. Tidak ada rasa was-was atau khawatir, karena kita tahu bahwa setiap rupiah yang masuk adalah rezeki yang diridhai oleh Allah. Kita lebih mudah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa tanpa beban, dan merasakan hubungan lebih kuat dengan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang halal membawa kebahagiaan di dalam keluarga. Rezeki yang halal ibarat makanan bergizi bagi hati dan jiwa kita. Ketika nafkah yang kita berikan kepada keluarga sumber yang halal, maka keluarga kita pun tumbuh dalam keberkahan. Hubungan antara suami dan istri, hubungan dengan anak-anak kita menjadi lebih harmonis. Bahkan doa yang keluar dari hati untuk kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu juga sebaliknya wahai sahabat, rezeki yang tidak halal meski tampaknya mencukupi kebutuhan kita atau bahkan berlebih melimpah ruah, seringkali menjadi sumber kegelisahan. Harta yang kita dapat
dengan cara yang tidak baik, tidak diridhai oleh Allah, ibarat air yang tampak bersih di permukaan, namun sejatinya mengandung racun dan keruh merusak hati kita. Ia bisa membawa masalah dalam keluarga, ia menghambat doa-doa dan bahkan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, imam muda yang dirahmati Allah, rezeki yang halal tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga menjadi bekal spiritual untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Ia memerintahkan para rasul." Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makan yang baik, yang halal, dan kerjakanlah amal soleh." Dan Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita belajar bahwa rezeki yang halal adalah pondasi untuk amal soleh kita. Amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika ia didukung dari rezeki yang halal. Oleh karena itu para sahabat, mari kita renungkan kembali perjalanan hidup kita. Apakah yang kita cari selama ini sudah benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika belum, inilah saatnya untuk memulai langkah baru yang lebih baik lagi. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, rezeki yang halal bukan hanya sekedar kebutuhan duniawi semata, akan tetapi juga investasi abadi untuk akhirat kita. Allah menjamin bahwa setiap rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal akan mencukupi kebutuhan kita dan membawa keberkahan yang tidak ternilai. Rezeki yang halal adalah kunci keberkahan hidup. Ia tidak hanya mencukupi kebutuhan tetapi juga membawa ketenangan jiwa, hati, menjaga kita dari keburukan dan memancarkan kebahagiaan di tengah segala ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ayat ini menjelaskan bahwa janji Allah yang pasti akan Allah kabulkan. Kerjakan, ketaatan dan tawakal menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu rezeki. Diiringi juga dengan usaha yang sungguh-sungguh, diiringi doa yang tulus. Oleh karena itu, para sahabat channel Imam Muda, mari kita jadikan doa yang akan kita pelajari ini sebagai senjata utama di dalam meraih keberkahan hidup. Namun sebelum itu, untuk para sahabat Imam Muda, bagi anda yang menyukai kebaikan, tolong ringankan tangan anda untuk menekan tombol like. Jika anda belum subscribe, silahkan anda subscribe agar tidak ketinggalan ketika channel ini berbagi video islami yang bermanfaat lainnya. Dan silahkan tuliskan sholawat di dalam kolom komentar kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada beliau, agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti.
Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, imam muda yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas doa memohon rezeki. Doa memohon rezeki yang halal tentunya, rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah. Sebuah doa yang sangat relevan bagi setiap dari kita. Setiap umat muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, doa ini dapat menjadi pelipur lara, penguat hati. Doa ini dapat diamalkan kapan saja, terutama setelah solat wajib dan sunnah, agar hati kita lebih tenang dan langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Berikut ini adalah doa yang bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang halal dan baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya dengan hartanya, dari mana memperolehnya dan untuk apa ia membelanjakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan kita bahwa rezeki yang halal adalah salah satu pertanyaan utama di akhirat nanti. Inilah kekuatan dari menjaga kehalalan rezeki, bukan hanya membawa keberkahan dunia, tetapi juga menjadi jalan menuju ridha Allah kelak di yaumil qiyamah. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, doa ini sangat baik dibaca setiap solat wajib, khususnya di waktu subuh atau tahajud, saat suasana hati masih tenang, saat pikiran masih fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut adalah adab yang dapat meningkatkan keikhlasan serta kemujaraban doa. Yang pertama, bersihkan hati dari rasa iri dan dengki sebelum memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan hati kita bersih dari prasangka buruk terhadap orang lain. Ingat bahwa setiap orang memiliki jalan rezekinya masing-masing. Yang kedua, perbanyak istighfar sebelum berdoa. Rasulullah mengajarkan bahwa istighfar adalah kunci pengampunan dan keberkahan. Dengan memperbanyak istighfar, doa kita lebih mudah diterima oleh Allah. Dan yang ketiga, yakinkanlah bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dalam setiap hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Inna indaz zanni abdi. Oleh karena itu, berdoalah dengan penuh keyakinan, berdoalah dengan penuh tawakal. Untuk para sahabat, silahkan tuliskan qabiltu di kolom komentar, dan tulis juga segala hajat dan doa Anda di kolom komentar, agar kita aminkan bersama-sama, agar semua hajat-hajat kita, semua cita-cita kita, semua keinginan kita bisa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saling sambung doa. Semoga doa ini bermanfaat dan doa ini sebagai wasilah kita untuk mendapatkan rezeki yang barokah.
rezeki yang melimpah serta halal. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.